Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 sampai 6. Pembelajaran 1. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepadanya. Mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya. Kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor. Terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya. Induk kelinci berwarna putih. 2 anak kelinci berwarna putih dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2 dan penulisan tersebut dinamakan bilangan pecahan. Perhatikan penjelasan berikut ini. 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan 1/1 dibaca 1/1. 1 biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa setengah, dibaca 1/2. 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/3, dibaca 1/3 atau 1/3. 1 biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar, dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/4, dibaca 1/4 atau 1/4. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. 1 bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan. Dalam gambar kita lihat yang diwarnai hanya setengah dari 1 biskuit, maka bisa ditulis setengah atau 1/2. Jadi 1/2 adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. 1/2. Angka yang paling atas dalam pecahan itu disebut dengan pembilang. Sedangkan angka yang paling bawah dalam pecahan disebut dengan penyebut. Jangan sampai keliru ya. Tuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Pada gambar pertama ada 1 buah biskuit yang dipotong menjadi 4. Berarti 1 potongan biskuit ini bernilai 1/4. Jadi 1/4 yaitu 1 bagian dari berapa bagian yang sama? Jawabannya adalah 4 bagian yang sama karena biskuit ini dipotong menjadi 4. Pada gambar kedua ada kotak-kotak yang berwarna biru dan putih. Pada soal pertama kita akan menuliskan nilai pecahan
pada bagian yang berwarna biru. Bagian yang berwarna biru itu jumlahnya ada 2. Maka angka 2 kita tulis di bagian atas atau pada pembilangnya. Nah, 2 ini dari berapa bagian yang sama besar? Kita jumlahkan, kita hitung semua kotaknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka angka 5 kita tulis di bawahnya atau sebagai penyebutnya. Jadi, bagian yang berwarna biru nilainya 2/5. Pada gambar kedua, kita akan menuliskan nilai pecahan pada bagian yang berwarna putih. Kita hitung pada gambar ada 3 warna putih. Jadi ada 3 kotak yang berwarna putih. Nah, angka 3-nya kita tulis di bagian paling atas atau sebagai pembilang. Selanjutnya kita hitung keseluruhan dari semua kotaknya, baik yang biru ataupun yang putih. Karena jumlahnya ada 5, maka angka 5 kita tulis di bawahnya atau sebagai penyebut. Jadi nilai pecahan bagian yang berwarna putih adalah 3/5. Pembelajaran 2. Cara merawat kelinci. Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Berikut ini merupakan petunjuk merawat kelinci. Yang pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. 2. Siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. 3. Kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. 4. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. 5. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. 6. Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. 7. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. 8. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. 9. Sediakan air minum dalam wadah, ganti air minum kelinci setiap hari. 10. Beri makan dan minum secara rutin. 11. Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. 12. Pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Pembelajaran 3. Udin senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari, Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik. Allah sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Udin senang sekali makan telur goreng. Siti senang sekali makan telur dadar. Ibu seringkali menggunakan telur untuk membuat kue bolu. Ayam sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Selain dagingnya, telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan. Bisa digoreng, bisa direbus, atau dijadikan telur dadar. Selain itu, telur juga bisa digunakan untuk membuat kue. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong kue sama besar. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan ditulis 1/10. Kemudian Edo memakan 4 potong kue bolu. Kita dapat menuliskan banyaknya kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan, yaitu 4/10. Sekarang kita akan mencoba untuk mewarnai gambar sesuai dengan lambang pecahan biasa. Di bawah ini ada gambar lingkaran dan kita akan mewarnai lingkaran tersebut sesuai dengan pecahan yang tertera. Di sini tertera 3/8. Kalian anggap saja lingkaran ini adalah kue bolu. Nah, kue bolu ini kita sudah potong menjadi 8 bagian. Kemudian kalian memakannya 3. Maka
Kita akan mewarnai 3 dari 8 bagian kue bolu ini. Kalian bisa mewarnainya bebas, tidak harus urut ya. Pembelajaran 4. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Benny? Nah, kita akan belajar untuk membuat cerita sederhana sesuai dengan gambar. Gambar pertama, Benny pergi ke toko ikan. Setelah itu, Benny membeli makan ikan. Benny selalu rutin memberi makan ikan-ikannya setiap hari. Benny juga selalu membersihkan akuarium ikannya supaya tidak kotor. Kalian juga bisa membuat cerita berdasarkan gambar ini pada buku tulis kalian. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya. Dan menangkap ikan yang masih kecil, menangkap ikan sesuai kebutuhan, dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Pembelajaran 5. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Gambar pertama yaitu 1 bagian utuh yang belum dibagi. Gambar berikutnya, 1 bagian utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar yang nilainya 1/2 atau setengah. Kemudian 2 bagian yang dipotong tadi dipotong lagi menjadi 4 bagian sama besar. Nilainya 2/4. Selanjutnya 4 bagian tadi dipotong lagi menjadi 8 bagian sama besar. Nilainya 4/8. Pembelajaran 6. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Peran apa lagi yang ada di sekitar kalian? Coba kalian amati ya. Kemudian kalian bisa menuliskan informasi yang kalian dapat pada tempat yang tersedia. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.